Ya. Selamat malam. Pada hari ini Malam. tanggal 26 Agustus 2021, kami kelompok 3, angkatan 83 akan melaksanakan tugas latar dari Pak Dewanto. Kami dengan beranggotakan ada 5 orang dari Mbak Agnes Febriana, saya sendiri Nur Adam Zakari, terus Mbak Anita Wijayanti, Mbak Agustina Indriani, kalian Mbak Esther Vivi. Hari ini kita akan melakukan Zoom meeting dengan mengangkat isu komplementer yang terjadi di bangsa ini. Mungkin ada yang bisa memberi tanggapan apa ya isu-isu aja yang lagi hangat di bangsa ini? Mungkin kita kembalikan ke pembicaraan awal dulu. Sebenarnya isu-isu kontemporer itu apa aja sih? Isu-isu kontemporer itu kan menyangkut ada korupsi, ada terorisme, ada hoax, dan mungkin teman-teman yang lain bisa nambahin? Ada narkoba, ada hoax tadi sebenarnya mungkin masuk ke kejahatan mass community ya. Kemudian ada proxy war ya yang sedang tren sekarang seperti itu. Satu lagi yang belum disebutkan mungkin tentang terorisme dan radikalisme yang termasuk isu strategis kontemporer juga ya. Ya. Betul. Terus mungkin berlanjut dari diskusi kita yang sebelumnya nih, kalau kita kan menyoroti di masa pandemi ini, terutama di mana kita tahu seperti yang berseliweran di luar itu bantuan sosial terutama yang untuk masyarakat kan banyak dipangkas, banyak dikorupsi, dan itu menjadi salah satu isu kontemporer juga yang bisa kita bahas. Ada yang lain? Selain itu, iya. Kalau dari saya, Mas, selain itu isu kontemporer lain yang hangat dibicarakan itu kayaknya tentang hoax, terutama hoax tentang pasien yang di-COVID-kan. Jadi sekarang itu kalau ada masyarakat yang ke rumah sakit, pasti mereka tuh takut karena nanti dikit-dikit di-COVID-kan, dibilangnya dikit-dikit di-COVID-kan, gitu. Iya, bagus sih materinya yang pasien di COVID-kan itu ya, itu ngaruh banget nih, terutama untuk mereka yang mau periksa ke rumah sakit udah takut duluan atau bahkan udah benci ke kita ya, ke nakes. Jadi padahal rumah sakit menyatakan pasien itu COVID pasti ada bukti pendukung atau dokumen lain yang mendukungnya, tidak serta-merta menyatakan COVID ngotonnya. Jadi mereka pikirnya juga ada hubungannya dengan Mbak Esther tadi, mungkin ada klaim-klaiman tertentu untuk rumah sakitnya, padahal sebenarnya itu belum tentu ya, belum tentu betul. Bagus sih itu materinya. Oke, kita kesepakati bahwa kita akan mengambil isu komplementer dengan tema berita hoax ya. Apa sih yang akan kita selesaikan dengan berita hoax ini? Yaitu mengkonfitkan pasien itu. Mbak Anita mungkin bisa nambahin? Ya, mengkonfitkan pasien itu termasuk cybercrime mungkin ya. Terutama kalau informasinya itu salah dan nggak terbukti gitu. Oh iya, itu juga sebenarnya termasuk hate speech juga ya Mbak Anita ya, karena kita sebagai nakes juga kena imbasnya. Mereka mudahnya menyebarkan hoax yang seperti Mbak Anita bilang, jadi udah muncul ujaran-ujaran kebencian seperti itu kan juga sebenarnya termasuk kejahatan mass community ya yang mau kita bahas juga ini. Ya. Betul. Jadi baiknya gimana ya menurut teman-teman? Apakah ada solusi kita nih sebagai ASN gitu? Nah, kalau menurut saya balik kayak diskusi kita yang sebelumnya tuh, di mana kita jadi agen pembaharu, agent of change, di mana kita juga harus bijak menggunakan media massa agar nggak jadi penyesat di masyarakat. Bukan malah memperkeruh suasana, menyebarkan hoax, menyebarkan ujaran kebencian, tapi kita juga jadi kepanjangan tangan loh dari pemerintah untuk membuat masyarakat itu jadi teredukasi, jadi tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Ya benar banget kata Mbak Esther. Jadi secara nggak langsung kita harus sebagai CSN itu harus mampu meningkatkan skill dan profesionalisme kita ya, terutama dalam hal komunikasi, sehingga dapat menaruh kepercayaan, masyarakat dapat menaruh kepercayaan pada kita ya nantinya. Ya, seharusnya masyarakat dan nakes juga bersinergi ya,
bekerja sama untuk bisa membangun kepercayaan di masyarakat itu sendiri. Ya. Pemerintah juga ikut ya, Mbak Anita ya. Pemerintah, masyarakat, sama nakes Pemerintah bersinergi ya. gitu, untuk memberantas COVID ini ya. Iya. Apa Anda yakin permasalahan-permasalahan tersebut yang kita bahas ini bisa kita lakukan atau kita atasi? Bisa. Bisa. Jadi kita bisa tarik kesimpulan dari ini, mungkin dari teman-teman bisa membantu saya untuk menarik kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari diskusi ini dari Mbak Anita. Mungkin kita sebagai ASN, CASN misalnya menunjukkan sikap mental yang positif ya, yaitu sikap mental yang bisa membangkitkan rasa ingin berhasil melalui sikap optimis, percaya diri, disiplin, mungkin gitu. Kemudian dari Mbak Agustina. Selain itu, kita sebagai CASN, terutama apoteker, harus bisa menunjukkan kompetensi kita ya, yang kalau di apoteker itu kita kenal dengan 9 star of pharmacist. Salah satunya kita harus meningkatkan skill communication kita. Kemudian yang kedua, kita sebagai apoteker harus strong life planner, jadi kita selalu memperbarui informasi-informasi sehingga kita dapat menjelaskan kepada masyarakat nantinya apabila ada hoax yang menyebar. Kemudian Mbak Agnes sendiri. Ya, salah satu ciri ASN profesional yang berikutnya adalah bertanggung jawab ya terhadap profesinya. Terutama kita tuh di sini sebagai apoteker, ya tanggung jawablah ke profesi apoteker dengan memastikan efektivitas dan kebenaran terhadap obat yang diberikan kepada pasien. Samping itu juga memberikan informasi yang tepat. Selain informasi tentang obat yang kita kasihkan ke pasien, juga informasi yang berkaitan tadi yang kita bahas ini, tentang hoax itu bisa kita sampaikan pelan-pelan sambil konseling gitu ke pasien. Oke. Kalau saya, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah kita harus sebagai ASN harus mengutamakan keprimaan dalam melayani prima, keprimaan dalam fisik juga, karena pada saat kita melayani prima, kita mengutamakan keprimaan, kita harus fisik dan rohaninya harus utama juga. Terus kemudian kesimpulan dari Mbak Esther. Baik, di samping semua yang sudah teman-teman utarakan, kita sebagai nakes juga harus mematuhi kode etik jabatan dan juga kode etik dalam pelayanan. Kadang kita menggunakan masa itu terlalu jauh atau terlalu kejerombrongan hingga membawa masalah atau sesuatu yang seharusnya tidak kita bawa ke ranah sosial menjadi tersebar kemana-mana, justru malah memperkeruh suasana. Itu pentingnya mematuhi kode etik jabatan juga menurut saya. Terima kasih. Oke. Dari diskusi ini kita sudah mengambil kesimpulan dari teman-teman, sehingga kita bisa tahu bahwa berita hoax itu sangat berbahaya ya, dan kita harus tanggulangi semua. Terima kasih telah bergabung dengan Zoom meeting ini. Kita akhiri Zoom meeting ini dengan mengucapkan wassalam. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama.